Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba pembelajaran dengan sistem daring atau sistem online seperti itu. Karena berdasarkan edaran dari pemerintah, kita diharuskan untuk sebisa mungkin bekerja dari rumah atau belajar dari rumah seperti itu. Guna untuk memutus rantai penyebaran virus yang sempat kita bahas kemarin, novel coronavirus disease atau COVID-19 seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebisa mungkin dengan sarana dan prasarana yang terbatas, ada hal-hal atau materi-materi yang bisa disampaikan ke kalian. Minimal ada tugas-tugas yang bisa disampaikan ke kalian seperti itu. Nah, kali ini kita belajar di bab terakhir sebenarnya di kelas 11 MIPA. Sebelumnya sebenarnya masih ada bab kesetimbangan kimia, laju reaksi seperti itu. Namun saya pikir untuk menjelaskan materi tersebut agak sangat sulit untuk tidak dijelaskan dengan sambil tatap muka seperti itu. Tapi nggak apa, kita langsung masuk ke bab terakhir di kelas 11 MIPA. Namanya adalah sistem koloid. Nah, bisa sambil dibuka buku paketnya. Ini ada di bab terakhir di kelas 11 MIPA, sistem koloid. Nah, sebelum masuk ke apa itu sistem koloid, kita harus tahu dulu sistem dispersi. Karena sistem koloid itu merupakan bagian dari sistem dispersi seperti itu. Nah, apa itu sistem dispersi? Nah, ini ya. Sistem dispersi adalah suatu zat yang dicampurkan dengan zat lain. Sederhana, suatu zat yang dicampurkan dengan zat lain. Sebenarnya sistem dispersi ini sudah kita singgung di kelas 10 dulu. Waktu kelas 10 sempat kita singgung di pendahuluan kimia. Jadi sistem dispersi ini sederhananya adalah campuran. Ya, campuran, masih ingat campuran ya. Jadi kalau sampai kita review lagi, campuran itu ada dua jenis. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Ya, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Harusnya kalian masih ingat apa itu campuran homogen. Jadi campuran homogen itu adalah campuran dua zat atau lebih yang terdiri dari pelarut dan terlarut. Ya, yang sudah tidak bisa dibedakan lagi mana pelarut, mana zat terlarut. Ya, itu campuran homogen. Ada juga campuran heterogen, campuran dua zat atau lebih yang masih bisa dibedakan mana itu zat terlarut, mana itu larut. Jadi, sederhananya sistem dispersi ini adalah campuran seperti itu ya. Jadi, sekali lagi sistem dispersi adalah suatu zat yang dicampurkan dengan zat lain seperti itu. Lanjut, nah ini sistem dispersi. Jadi, bahasa sederhananya adalah campuran. Jadi sama, sistem dispersi itu ada dua bagian. Ada medium pendispersi, oke, ada fase terdispersi. Sama seperti campuran, sistem dispersi ini mengandung medium pendispersi. Atau kalau misalnya kita review lagi ke belakang, campuran itu terdiri dari pelarut. Nah, pelarut itu dalam sistem dispersi disebut dengan medium pendispersi. Sedangkan zat terlarut dalam sistem dispersi disebut sebagai fase terdispersi. Jadi ingat sistem dispersi itu ada terdiri dari dua bagian. Ada medium pendispersi, ada fase terdispersi. Ya, jadi medium pendispersi sederhananya adalah pelarut. Fase terdispersi adalah zat terlarutnya seperti itu. Contoh, kita bahas lagi. Misalnya di sini, perhatikan. Anggap saja ini adalah gelas kimia 100 ml. Oke, dimasukkan air sebanyak 50 ml. Kemudian yang titik-titik ini titik-titik ini kita anggap sebagai apa ya? Garam deh, garam. Kita masukkan garam sebanyak 2 sendok teh. Nah, dalam campuran ini gelas kimia jelas sebagai wadahnya, kemudian air campuran ini merupakan sistem dispersi. Oke, campuran ini merupakan sistem dispersi. Dalam sistem dispersi ini ada air yang bertindak sebagai medium pendispersi, oke, pelarutnya. Sedangkan garam ini bertindak sebagai fase terdispersi atau sebagai zat terlarutnya. Diingat ya, dalam sistem dispersi itu ada medium pendispersi dan fase terdispersi. Nah, kalau kita larutkan, kita aduk,
larutan ini akan menjadi larutan ya. Kalau kita aduk campuran ini, campuran antara air dan garam, kalau kita aduk, maka dia akan menjadi larut. Seperti itu. Jadi sistem dispersi, sekali lagi, adalah suatu zat yang dicampurkan dengan zat lain. Sistem dispersi itu ada bagiannya. Bagiannya terdiri dari medium pendispersi dan fase terdispersi. Contohnya tadi, kita review lagi. Ini ya, contohnya campuran antara air dan garam. Air dalam sistem dispersi itu merupakan medium pendispersi, sedangkan garam merupakan fase terdispersi. Seperti itu. Nah, campuran garam ditambah air merupakan larutan. Masih ingat ya? Jadi yang homogen itu merupakan larutan. Sedangkan kita contoh lagi, misalnya dalam gelas kimia yang ini. Nah, kita contoh yang kedua ya. Gelas kimia yang ini, gelas kimia yang kedua, kita masukkan air 100 ml. Kemudian ditambahkan lagi, masukkan air 100 ml, kemudian ditambahkan misalnya pasir sebanyak 2 sendok. Nah, dalam sistem dispersi ini, air juga merupakan medium pendispersi, sedangkan pasir merupakan fase terdispersi. Intinya, kalau dalam yang sederhana ini, yang bertindak sebagai medium pendispersi biasanya selalu lebih banyak daripada fase terdispersi, seperti itu ya. Nah, ketika diaduk, ternyata campuran pasir dan air itu masih terpisah, tidak menyatu. Maka campuran pasir dan air, ya, ini merupakan contoh dari suspensi. Sejauh ini, dari kelas 10 sampai kelas 11, yang kita tahu, sistem dispersi itu ada dua. Ada larutan sama suspensi. Ya, larutan adalah campuran homogen, sedangkan suspensi adalah campuran heterogen. Paham ya sama ini ya? Itu sistem dispersi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sistem dispersi. Dibedakan menjadi 3. Nah, yang kita tahu selama ini, sistem dispersi itu ada 2, larutan dan suspensi. Larutan yang bersifat homogen dan suspensi yang bersifat heterogen. Nah, ternyata di antara kedua campuran ini ada yang namanya koloid. Nah, ini yang kita bahas di bab ini, seperti itu ya. Jadi, di antara larutan dan suspensi itu ada yang namanya koloid. Nah, perbedaannya dari larutan, koloid dan suspensi itu apa? Nah, kita bahas di tabel ini ya. Jadi, kalau misalnya berdasarkan ukuran partikelnya, berdasarkan ukuran partikelnya, larutan itu ukurannya itu kurang dari 100 nanometer. Sebagai gambaran, 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 7 cm. Atau 1 nanometer itu sama dengan 0,000001 cm. Nah, itu saking kecilnya ya. Saking kecil. Jadi ukuran partikel dari larutan itu kurang dari 100 nanometer. Itu kecil sekali. Nah, sedangkan suspensi, kita langsung ke suspensi dulu ya. Suspensi, ukuran partikel itu lebih dari 100 nanometer. Ini sebagai gambaran lagi, dari 1 nanometer itu sama dengan 0,000001 cm, itu saking kecilnya. Larutan kurang dari 100 nanometer, suspensi lebih dari 100 nanometer. Nah, koloid ini berada di antara larutan suspensi ukurannya. Ukurannya itu berkisar antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Itu koloid. Nah, itu perbedaan jika dilihat berdasarkan ukuran partikelnya. Kemudian kita lanjut ke perbedaan berdasarkan fasenya. Untuk larutan itu satu fase. Maksudnya satu fase itu apa? Jadi kalau larutan itu sifatnya homogen. Jadi kalau tadi kan sistem dispersi itu campuran dari zat satu ditambah zat yang lainnya kan. Ada 2 zat sebenarnya dicampurkan jadi satu. Untuk larutan, ketika dicampurkan itu hanya menjadi satu fase. Sudah tidak bisa dibedakan lagi mana itu mana itu medium pendispersi, mana itu fase terdispersi. Jadi satu fase. Oke. Fasenya larutan adalah satu fase karena dia sifatnya homogen. Kalau suspensi 2 fase. Suspensi adalah campuran 2 zat atau lebih
yang masih bisa dibedakan mana itu medium mendispersi, mana itu fase terdispersi. Makanya dia terdiri dari dua fase, sifatnya heterogen. Itu ya. Harapannya bisa paham untuk ini ya. Nah, untuk koloid, nah koloid ini berada di antara keduanya. Secara makroskopis, secara kasat mata, itu satu fase. Ya, secara kasat mata terlihat jadi satu, nggak jadi dua. Nah, secara mikroskopis, kalau kita lihat menggunakan mikroskop gitu ya, itu ternyata masih terdiri dari dua fase. Ya, jadi sifatnya atau perbedaannya jika dilihat dari fasenya, untuk koloid secara makroskopis itu satu fase, secara mikroskopis itu dua fase. Secara kasat mata itu satu fase, kalau dilihat berdasarkan pengamatan menggunakan mikroskop itu dua fase. Oke, lanjut. Sekarang perbedaan berdasarkan sifatnya. Untuk larutan sifatnya stabil, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya larutan, kita larutkan, kita aduk, misalnya contohnya, kita ambil contoh misalnya larutan garam tadi ya, kita aduk, sampai larut, sampai tidak bisa dibedakan mana medium pendispersi dan mana fase terdispersi, dan sifatnya homogen, maka dia stabil. Dia akan menjadi larutan itu terus, tidak bisa berubah-ubah lagi, seperti itu. Sedangkan suspensi itu tidak stabil, mudah mengendap, maksudnya gimana? Jadi misalnya kita ambil contoh lagi, misalnya tadi campuran air dan pasir, kalau kita aduk terus, sampai diaduk terus, sekali dia akan terurai gitu ya. Seakan-akan dia sudah menjadi satu fase, jadi satu fase dan stabil. Namun kalau kita diamkan, maka dia akan terjadi endapan di bawahnya, pasirnya akan berada di bawah. Maka dia sifatnya tidak stabil. Sedangkan koloid sifatnya cenderung stabil. Kalau kita aduk, ya misalnya contohnya yang cair kita aduk, set, dia cenderung stabil. Bisa tidak stabil tapi jangka waktunya lama gitu ya. Jadi intinya kalau berdasarkan sifatnya, larutan dan koloid itu stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Seperti itu. Nah, lanjut ke perbedaan berdasarkan penyaringannya. Untuk larutan, untuk larutan itu tidak dapat disaring. Maksudnya gimana? Contoh lagi misalnya kita ambil contoh tadi larutan garam. Kalau kita saring, bisa nggak disaring? Nggak bisa, karena dia sudah menjadi satu fase homogen, nggak bisa dipisahkan lagi. Makanya untuk larutan itu partikel sangat kecil, jadi tidak bisa disaring seperti itu ya. Untuk suspensi dapat disaring, jelas, karena masih terdiri dari dua fase. Ketika disaring masih bisa dipisahkan ya, terlarutnya dipisahkan melalui penyaringan seperti itu. Contohnya misalnya campuran pasir sama air tadi, kita aduk, kemudian disaring. Pasti masih bisa disaring, masih bisa dipisahkan antara pasir sama airnya. Nah, untuk koloid, jika menggunakan kertas saring biasa, itu tidak akan bisa disaring. Oke? Tetapi kalau misalnya menggunakan kertas saring yang semi permeable, terus kertas saring dengan ukuran lubang yang sangat kecil, itu masih bisa disaring. Jadi di antara larutan dan suspensi, gitu ya. Jadi berdasarkan penyaringannya, larutan itu tidak dapat disaring, suspensi dapat disaring. Sedangkan koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, tetapi dapat disaring dengan kertas saring semi permeable. Seperti itu. Perbedaan atau jenis-jenis sistem dispersi dan perbedaan dari ketiga jenis sistem dispersi. Oke. Jadi sekali lagi sistem dispersi itu terdiri dari tiga jenis, ada larutan, koloid, dan suspensi. Perbedaannya bisa dilihat di tabel ini. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk pendahuluan sistem koloid ini saja. Setelah ini silakan disimak kuis yang akan diberikan. Seperti itu ya. Oke.